Halo Sobat Baktiarsa, welcome back to Smabak Podcast Bincang Santai. Bersama host favorit kalian, Laura Lamaryang. Nah, saya punya sebuah pantun untuk kalian. Pantunnya, badannya kekar, umurnya tua, umurnya muda, badannya kurus. Halo Sobat Baktiarsa, welcome back to Smabak Podcast. Di sini hadir bersama saya seorang tamu spesial yang cantik jelita, Ibu guru kami dari Semas Katolik Baktiarsa. Nah, selamat pagi Ibu. Mungkin Ibu bisa perkenalkan sedikit tentang diri Ibu, biar Sobat Baktiarsa dan penonton di rumah semua jadi tahu sedikit tentang Ibu. Terima kasih Laura. Yang pertama, Ibu merasa terhormat bisa ada di kesempatan pagi ini. Perkenalkan, Ibu Vincentia Emaduli, biasa dipanggil Ibu Ina, salah satu guru BK di SMA Baktiarsa. Terima kasih banyak Ibu atas perkenalannya. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini tuh Ibu, kami kan kelas 12. For your information, jadi kami sedang mempersiapkan diri untuk TKA. Biasanya kami di dalam kelas. Tapi pada suatu waktu saat saya keluar kelas, saya cukup terpanah. Saya lihat adik-adik kelas 10 dan kelas 11 semuanya melakukan kegiatan di luar kelas dan bukan di dalam kelas. Jadi saya penasaran nih Ibu. Kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan sedikit kegiatan apa sih yang dilakukan oleh adik-adik kelas 10 dan kelas 11? Ya. Benar Laura, yang Laura lihat itu memang adik-adik untuk kelas 10 dan 11 itu mereka kegiatan di luar itu selama kurang lebih 15 hari. Itu namanya kegiatan kokurikuler. Kokurikuler, benar Ibu. Apa sih Ibu kokurikuler? Soalnya maklum saya baru dengar kokurikuler. Apa sih Ibu itu kokurikuler? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Kokurikuler itu kegiatan pembelajaran di luar kelas yang tujuannya untuk memperkaya atau memperdalam materi yang sudah didapat di dalam kelas. Oke, jadi kokurikuler itu berarti dilakukannya di luar kelas, bukan di dalam kelas. Berarti ada temanya dong nih Ibu ya berarti. Kira-kira apa ya tema yang dilakukan oleh siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 selama kokurikuler ini? Oke, untuk temanya secara umum itu kita mengambil tema menanam tanaman hias di dalam media pot. Tema menanam tanaman hias ya? Ya. Berarti berhubungan dengan alam ya Ibu? Ya, betul sekali. Itu temanya dilakukan oleh kelas 10 dan 11 lakukan secara bersama-sama atau mungkin ada pembeda, mungkin kelas 11-nya melakukan hal lain, kelas 10-nya melakukan hal lain? Untuk kalau tema besarnya sama tentang tanaman hias, kalau untuk kelas 10 itu tanaman hiasnya bervariasi. Untuk kelas 11 itu mereka spesifik hanya untuk bonsai. Oke, jadi kelas 10-nya bervariasi tanamannya, kelas 11-nya spesifik bonsai. Yep. Kira-kira Ibu selama kegiatan itu apa saja yang Ibu lakukan mulai dari hari pertama sampai hari ke-15 tadi? Oke, jadi ini Ibu menceritakan sedikit prosesnya ya. Yang pertama tentunya kami Bapak Ibu guru itu disebut sebagai fasilitator. Fasilitatornya itu berasal dari lintas mapel, lintas mata pelajaran. Ya. Para fasilitator itu yang pertama dibekali materi tentang kokurikuler itu sendiri dari Wakase Kurikulum, dalam hal ini Bapak Petrus Afendi. Kemudian kita juga dibekali pengetahuan khusus tentang bonsai itu dari narasumber langsung Bapak John Oriwis dari pemilik rumah bonsai Maomere. Nah, setelah Bapak Ibu fasilitator mendapat bekal, kemudian kita dibagi per tingkatan fasilitatornya. Jadi kita menyusun modul. Setiap fasilitator per tingkat itu menyusun modul. Setelah modul baru melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi proses yang pertama itu kita pengenalan, penyampaian materi kepada peserta didik. Kemudian berikutnya kita rencana aksi. Jadi melakukan aksi praktek langsung di lapangan. Sampai pada yang terakhir itu ada evaluasi, refleksi, dan pembuatan laporan. Oke. Demikian prosesnya. Jadi ternyata prosesnya
kurang lebih agak berbeda sedikit ya antara fasilitator dan juga peserta didik, tapi bisa dikatakan hampir sama. Kalau peserta didik tadi setelah ibu mereka para fasilitator tuh menerima bekal dari Wakasek, kemudian juga dari narasumber yang ahli tentang bonsai. Baru setelah itu ibu mereka mulai ke kelas ya Ibu ya, kelas-kelas. Ya. Oke, bagus Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Saya mau tanya dong Ibu, dari kokurikuler yang tadi Ibu katakan bahwa kegiatannya itu temanya tentang menanam tanaman hias, kira-kira apa harapan Ibu terkait dengan kegiatan kokurikuler ini bagi sekolah dan juga bagi peserta didik? Baik, kalau harapan Ibu untuk sekolah itu semoga kegiatan kokurikuler ini bisa terus berkelanjutan dan semua warga sekolah supaya kita tetap bisa menjaga atmosfer positif dari kegiatan kokurikuler ini. Kemudian untuk peserta didik sekalian, supaya apa yang sudah dibekali atau pengetahuan yang sudah diperoleh selama kegiatan kokurikuler itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Begitu. Wah, bagus sekali ya Ibu harapannya. Sobat-sobat Baktiarsa dan juga penonton di rumah, mari kita bersama-sama mendoakan semoga harapan Ibu beneran terjadi ya, direalisasikan di sekolah dan juga oleh peserta didik. Terima kasih banyak Ibu untuk meluangkan waktunya bersama-sama saya di sini. Kita melakukan podcast bersama terkait bincang santai tadi tentang kokurikuler. Nah Sobat Baktiarsa, sekian itu adalah podcast saya bersama dengan Ibu Ina. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya, jadi sampai jumpa dan bertemu di lain waktu. Kalau kalian penasaran dan ingin mengikuti Smas Katolik Baktiarsa Maumere, silakan kunjungi sosial media Smas Katolik Baktiarsa Maumere di Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook. Sampai jumpa. Sobat Baktiarsa, kembali lagi bersama host favorit kalian, Laura Lamariang. Tadi kita sudah sama-sama melakukan bincang santai dengan guru BK sekaligus fasilitator kegiatan kokurikuler, Ibu Ina. Nah, sekarang kita akan melakukan bincang santai dengan dua narasumber spesial yang cantik dan ganteng ini. Ini kebetulan adik-adik tersayang saya, tersayang kami dari Smas Katolik Baktiarsa Maumere.
Adik-adik yang cantik dan ganteng, ini sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Kita mulai dari yang cantik di ujung sana. Adik, silahkan. Halo Sobat Baktiarsa, perkenalkan nama saya Teresia Giovanni Putri Silmeta Duaraga. Sekarang saya berada di kelas 11 peminatan 2 dan asal SMP saya SMP Negeri 1 Maumere. Ade Fanny dari kelas 11 ya berarti. Ade, kira-kira apa alasan Ade sampai memilih SMAS Katolik Baktiarsa sebagai sekolah untuk melanjutkan jenjang SMA? Kalau untuk alasannya, ketika waktu promosi sekolah, saya bertanya kepada yang promosi, saya bertanya, apakah di SMA ini memiliki laboratorium yang lengkap dan digunakan sering? Dan mereka menjawab iya. Lalu saya ketika masuk sini saya merasa bahwa memang itu benar. Kenapa saya memilih untuk ada labornya? Karena jurusan selanjutnya yang saya impikan harus menggunakan ataupun harus melakukan praktikum dalam lab. Wow, bagus. Jadi alasan Ade ternyata cukup mendalam juga ya. Karena fasilitas di sekolahnya juga bagus, kemudian tidak mengecewakan. Jadi adik sampai mau di Baktiarsa gara-gara hal itu. Sekarang kita beralih ke laki-laki ganteng di samping saya ini. Silakan adik ganteng, silakan perkenalkan diri supaya Sobat Baktiarsa dan penonton di rumah juga tahu sedikit tentang adik. Halo Sobat Baktiarsa, perkenalkan nama lengkap saya Mario Febrianus, biasa dipanggil Febi. Sekarang berada di kelas 10, tepatnya kelas 10 3 SMAS Katolik Baktiarsa Maumere. Oke, jadi Ade Fanny dan Ade Febi, kebetulan yang luar biasa, sama-sama F ya, Fanny, Febi. Ade Febi kelas 10 berarti baru masuk kan tahun ini. Kira-kira apa yang mendalangi sampai Ade memutuskan SMAS Katolik Baktiarsa itu sebagai tempat tujuan Ade untuk lanjut SMA? Oke, baik. Mungkin salah satu faktor karena kakak saya bersekolah di SMAS Katolik Baktiarsa. Kakak kandung? Iya, sekarang di kelas 12. Kelas 12, oke. Dan satu lagi karena saya menyukai program unggulan dari SMAS Baktiarsa dengan ekstrakurikuler yang begitu banyak. Akhirnya memilih untuk mendaftar di Baktiarsa. Oke, baik, terima kasih Kak Ade berdua sudah memperkenalkan diri dengan sangat bagus, sudah memaparkan alasan masuk di Smabak juga sangat luar biasa ya. Satu karena promosi juga, karena lab berkaitan dengan jurusan yang Ade mau ambil, satunya juga karena merasa bahwa ekstrakurikulernya sangat banyak. Sepertinya ini tipe-tipe yang aktif organisasi, sedangkan ini tipe-tipe yang suka berkutat ya dengan hal yang disukai. Bagus. Nah adik-adik, jadi kakak mau menyampaikan sedikit. Kan kakak kelas 12 SMA dan kakak lagi mempersiapkan diri untuk TKA. Tadi kakak sempat bertanya juga kepada Ibu Ina terkait dengan kokurikuler. Tapi kakak juga ingin tahu dari adik-adik sendiri. Kira-kira apa tema yang kalian lakukan selama kegiatan kokurikuler? Terus kegiatannya tuh berjalan selama berapa hari? Lalu apa saja sih yang kalian lakukan selama kegiatan kokurikuler? Jadi kami melakukan kegiatan kokurikuler mulai dari tanggal 6 hingga 23 Oktober. Untuk kelas 11 kami mendapatkan tema menanam bonsai. Kelas 11-nya menanam bonsai? Iya. Kayaknya kakak pernah dengar kata bonsai ini, tapi kakak kurang familiar. Bisa tidak Adi Fani sedikit menceritakan apa sih bonsai itu? Untuk bonsai itu sebenarnya asalnya dari Jepang. Bonsai dari Jepang? Iya. Wow, jauh ya. Dengan arti katanya bon yang berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Jadi secara garis besar bonsai adalah tanaman dalam pot, tapi dengan kecil. Dia ukurannya kecil, tidak terlalu besar. Kecil, tidak terlalu besar. Tapi tanaman pot, bonsai. Wah, bagus. Kalau adik Febi kelas 10 lakukan apa? Jadi kalau di kelas 10 itu tema kokurikulernya tentang menanam tanaman hias di dalam pot. Jadi kami melakukan kegiatannya tuh dari tanggal 6 sampai tanggal 23 Oktober. Dan habisnya kemarin di hari Jumat. Tanggal 23 Oktober ya? Oke, jadi kegiatannya seperti itu. Berarti kalau untuk tahapan kegiatannya berbeda ya kelas 10 dan 11. Karena yang satunya itu menanam bunga bervariasi untuk tanaman hias. Sedangkan yang satunya bikin bonsai. Kira-kira adik mereka bisa ceritakan sedikit tidak tahapan-tahapan yang kalian lakukan mulai dari hari pertama tanggal 6 Oktober sampai tanggal 23 Oktober? Untuk kelas 11 sendiri, sejak hari pertama kami sudah diperkenalkan dengan bonsai oleh
4 fasilitator kami dari berbagai macam bidang pelajaran. Mm-mm. Lalu kami juga dibagi kelompok dalam satu kelas karena kami ada 36 orang sehingga kami dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi Satu empatnya kelompoknya? ada 7 orang, Satu kelompok satu kelompoknya 8 orang. Oh, oke. Lalu hari besoknya kami diutus per kelompok satu-satu orang untuk melakukan studi lapangan di rumah bonsai yang berada di Waidoko. Mm-mm. Pemiliknya juga merupakan salah satu alumni dari SMAS Katolik Baktiarsa sendiri, yaitu Bapak John Oriwis. Oh, iya, Bapak Di John. sana kami sangat diberikan materi yang baik Mm-mm. mengenai bonsai itu Bonsai. sendiri. Ya. Setelah Lalu itu, hari selanjutnya kami mulai dengan media tanam, pembuatan media tanam. Jadi kami diminta untuk membawa tanah humus ataupun pupuk kandang. Mm-mm. Lalu di sekolah kami mulai dengan mencampur tanah humus, pasir, dan sekam dengan perbandingan 2 ember tanah humus, 1 ember pasir, dan 1 ember sekam. Lalu kami biarkan sehari, besoknya kami buat pot. Potnya itu kami buatnya dari semen. dari dengan, semen? Ya, dengan campurannya semen, pasir, Pasir? dan air. Wow. Selanjutnya kami mencetaknya dalam baskom. Sebelum pencetakannya, kami olesi dulu dengan oli, lalu ditaburkan sedikit dengan semen sehingga dia Tidak lengket ya? Ya, biar tidak lengket lengket. dengan baskomnya. terus kami mencetaknya di dalam, Mm-mm. diberikan lubang untuk jalur air ketika disiram dia bisa turun. Lalu kami jemur untuk 2 hari lah. Setelah pot itu kering, mulailah kami dengan proses penanaman. Mm-mm. Proses penanaman ini berbeda dengan tanaman biasa. Perbedaannya itu ada di styrofoam. Styrofoam. Oh, menggunakan styrofoam. Ya. Jadi ketika kami mulai penanaman, pertama itu kami menaruh sedikit dari media tanam di bawah di bawah pot yang sudah Potnya. dilobangi. Ya. Lalu ada daun sedikit supaya tanahnya waktu kami taruh dia jatuh ke bawah. Oke. Selanjutnya di sisi lain kami mengambil polybag tanaman bagi kelompok kami yang kami dapat adalah bougainville. Bougainville. Ya. Oke. Lalu kami buka polybagnya, kami mengangkat tanaman bougainville itu, pindahkan ke Pindahkan ke atas styrofoam. Styrofoam. Nanti akar-akarnya kami sebar-sebarkan di atas styrofoam, lalu dikuatkan dengan kawat. Setelah dikuatkan dengan kawat, kami taruh lagi ke dalam pot. Sebelum itu pastinya styrofoamnya harus diukur supaya sesuai dengan dalamnya ataupun lebarnya pot ini. Setelah kami taruh tanamannya, kami langsung menambahkan kembali dengan media tanam yang sisanya. Media tanam yang sisanya ini kami campurkan lagi dengan tanah sisa dari polybag itu. Dicampur dengan perbandingan 1:1, diisi kembali. Setelah diisi kembali ke dalam pot, kami kuatkan dulu, lalu ditaburkan sedikit sekam. Setelah ditaburkan sekam, kami kuatkan lagi dengan kerikil supaya dia ada penopang agar dia tumbuhnya tidak bengkok. Terus kenapa kami menggunakan pasir, sekam, dan tanah humus? Karena dia memiliki berbagai manfaat. Kalau untuk pasir, dia membantu dalam pengaliran air ketika disiram. Pasir membantu air untuk keluar. Sehingga kalau air berada di dalam pot tersebut, otomatis akar bonsainya pasti akan busuk dan itu pasti gagal. Kalau untuk tanah humus dan sekamnya, itu sangat membantu dalam tanahnya itu sehingga dia lebih subur, lebih kaya dengan unsur-unsur haranya sehingga bonsai ini bisa tumbuh jauh lebih baik. Selanjutnya kami hari-hari selanjutnya sampai hari terakhir kami tetap dengan perawatannya. Siramnya itu harus di atas jam 9 pagi dan setelah jam 2 pagi, jam 2 siang. Ada waktunya ya? Ya, ada waktunya. Di atas jam 9 pagi terus setelah jam 2 siang. Setelah itu kami terus melakukan perawatannya dan kalau dia sudah mulai tumbuh cabang ataupun daun, kami harus mulai dengan memangkasnya sedikit demi sedikit. Oh, jadi setiap kali tumbuh kayak dipangkas? Ya, dipangkas. Selanjutnya ada teknik yang namanya pengawatan dalam bonsai. Jadi ketika
ranting atau dahannya sudah membesar, kami harus mengawatnya, membentuk dia supaya jauh lebih baik, ada nilai estetikanya. Wow. Setelah itu kami pasti akan merawatnya terus menerus di sekolah ini sampai 2 tahun. 2 tahun? Ya, itu adalah waktu yang cukup untuk bonsai itu tumbuh dengan baik. Adik sekarang kelas 11. Berarti nanti setelah tamat pun belum ya itu belum. Ya, Karena belum. 2 tahun. Iya, nanti pasti ada yang meneruskannya. Biarkan menjadi warisan ya untuk Iya. adik-adik kemudian. Jadi itu kegiatan yang adik lakukan ya? Iya. Masih Dan ada atau? Diakhiri. Diakhiri Diakhirinya dengan? kami dengan laporan. Laporan. Selama kegiatan ini kami buat laporan dalam bentuk makalah, lalu kami kumpulkan di guru-guru. Itu. Wow, luar biasa sekali ya adik. Setelah Adik Fani menceritakan dari awal sampai akhir kakak kayak wow, butuh kesabaran yang ekstra juga tadi setelah mendengarkannya, luar biasa. Bahkan mulai dari potnya dibikin sendiri, kemudian ditanami dengan styrofoam dan sebagainya macamnya. Luar biasa adik, luar biasa. Kalau adik Feby, bagaimana proses kegiatan kokurikuler untuk menanam tanaman hias tadi? Oke, jadi proses kokurikuler di kelas 10, Kelas 10-nya? itu pelaksanaan dari tanggal 6 sampai tanggal 23. 3. Itu di 3 hari pertama kami melakukan kegiatan diskusi. Diskusi Jadi ya? kegiatan diskusi itu dilaksanakan di dalam ruangan Dalam kelas. kelas. Jadi kebetulan di kelas saya itu diberi 3 fasilitator. Jadi kami diberi 5 LKPD. 5 LKPD. 5 LKPD. Jadi kami mulai berdiskusi di dalam kelas itu membahas tentang kami mencari tahu apa itu tanaman hias, manfaat tanaman hias, pemilihan pot yang cocok untuk tanaman hias serta pembibitan tanaman hias. Setelah proses diskusi berlangsung dan kami mempresentasikan, di hari selanjutnya itu kami mulai dengan kegiatan aksi. Jadi kami sudah mulai menanam tanaman hias. Jadi sebelumnya sudah diarahkan untuk setiap kelompok itu membawa kurang lebih 2 jenis tanaman hias. 2 jenis. Jadi di kelompok saya itu kami membawa 2 jenis tanaman hias itu tanaman bunga lidah mertua dengan bunga pukul 9. Bunga lidah mertua dengan bunga pukul 9. Oke. Setelah kami membawa tanaman tersebut, kami melakukan proses pembibitan. Yang kami pelajari selama kegiatan diskusi, itu ada 2 metode proses pembibitan. Ada metode generatif dan metode vegetatif. Generatif dan vegetatif. Generatif itu apa? Vegetatif itu apa, deh? Oke, jadi metode generatif itu menggunakan spora dan bibit, sedangkan metode vegetatif itu menggunakan cangkok, stek, dan anakan. Oh, jadi kalau vegetatif tadi pakai stek, cangkok, anakan. Yang pakai biji tadi genetatif ya? Ya. Oh, oke. Yang mana yang ada gunakan, vegetatif atau genetatif? Jadi kami memilih untuk ke vegetatif karena dia lebih mudah dan praktis. Ya, terus lebih cepat ya nanti tumbuhnya. Kalau genetatif kan harus dari awal ya biji, dia tumbuh juga agak lama. Setelah melakukan proses pembibitan, di hari selanjutnya kami mulai dengan penyediaan media tanah. Jadi penyediaannya itu meliputi tanah hitam, pupuk kompos, sekam padi dengan dedaunan hijau. Jadi kami diharapkan untuk membawa media tanah tersebut. Di hari yang sama itu kami melakukan proses pembakaran sekam padi. Kurang lebih 1 atau setengah jam proses pembakaran. Setelah proses pembakaran selesai, kami mulai dalam proses pencampuran. Jadi kami mulai mencampur media tanah tersebut dari tanah, pupuk kompos, dedaunan hijau, dan sekam padi. Setelah itu kami tidak tanam hari itu. Karena efek dari sekam padi yang panas itu sangat berbahaya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Jadi harus disimpan dulu? Ya, kurang lebih 1 hari. 1 hari, oke. Di hari selanjutnya kami mulai dalam proses penanaman. Kami menyediakan media pot, itu ukurannya berbeda-beda. Jadi setelah media tanah sudah disiapkan, bibit tanaman juga sudah disiapkan, kami mulai proses penanaman. Jadi ternyata proses penanaman ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang diharapkan juga. Jadi tidak sekedar kita langsung menanam tanaman tersebut, tetapi kita melalui prosedur dan langkah-langkah yang sangat sistematis. Jadi pertama itu setelah pot yang sudah dibeli dengan ukuran berbeda-beda, kami mencucinya karena potnya harus dicuci dulu. Yang kami pelajari selama diskusi itu karena ada kandungan yang
mungkin ada bakteri-bakteri yang tercampur di dalam situ, jadi kami harus membersihkan pot itu. Oh, jadi dibersihkan potnya itu gitu ya tujuannya. Setelah membersihkannya, kami menaruh media tanah. Memang tidak ada ukuran, tetapi yang kami tahu itu media tanahnya tidak lebih dari bibir pot, jadi dia tidak kurang, tidak lebih dari bibir potnya tadi. Setelah melakukan media tanah, kami mulai menanam dan akar tanaman itu kami cuci dulu. Akarnya juga perlu dicuci. Dicuci dulu. Di pot dengan akarnya ya. Karena dia kan pengenalan media tanah baru nih dengan sebelumnya. Jadi kami cuci dulu. Setelah itu kami cuci dan kami mulai penanaman. Kurang lebih dua minggu kami melakukan perawatan. Kami melihat perawatan secara intens untuk melihat perkembangan tanaman tersebut. Dan akhirnya kami melihat ada kehidupan di tanaman tersebut. Dan setelah kami melakukan proses penanaman, kami mulai memajangnya di depan kelas. Tetapi kami melihat bahwa nilai keindahan dan estetikanya itu tidak ada. Oh, tidak ada estetikanya. Jadi di kedua fasilitator kami itu memberi ide untuk membuat rak bunga. Rak bunga? Iya. Jadi kami menerima ide tersebut dan kurang lebih 4 hari kami melakukan kegiatan membuat rak bunga. Dan akhirnya selesai dan kami mulai memajang bunga itu, ada yang di indoor dan outdoor. Berarti rak bunga yang di lorong kelas 10 ya? Kakak biasa lewat terus kakak lihat ada rak bunganya, terus disusun bunganya rapi sekali, estetik sekali Tuhan. Itu adalah hasil dari kokulikuler tadi yang ada di mereka lakukan. Setelah kami membuat rak bunga, di hari selanjutnya kami mulai mengevaluasi kegiatan kami dari proses kami melakukan diskusi sampai dengan penanaman dan selesai. Kami melakukan evaluasi dan akhirnya kami membuat laporan dan berakhir di kemarin hari Jumat. Luar biasa sekali ya Ade, tadi setelah kakak dengarkan ternyata sama juga dengan Ade Fani. Prosesnya juga lumayan panjang, itulah kenapa waktunya dari tanggal 6 sampai tanggal 23 Oktober. Luar biasa sekali Ade. Terus kakak juga dengar tadi tentang bonsainya juga, prosesnya juga lumayan. Terus yang tanam bunganya juga lumayan sampai bikin rak bunga ya tadi, luar biasa sekali. Nah adik-adik, setelah tadi kakak dengarkan tentang proses kokulikuler yang kalian lakukan, kakak jadi merasa sepertinya pasti ada perbedaan kan antara kokulikuler dengan pembelajaran yang kalian lakukan di dalam kelas. Kira-kira adik-adik mereka bisa tidak ceritakan sedikit apa yang membedakan antara pembelajaran kokulikuler ini dengan pembelajaran di dalam kelas? Oke, kalau untuk pembelajaran di dalam kelas itu kami sebutnya dengan intrakurikuler. Intrakurikuler. Dan kokulikuler atau pembelajaran di luar kelas. Tapi kokulikuler itu sendiri bisa dilakukan di in dan outdoor. Kalau di indoor itu di dalam kelas, kami diberikan materi dan juga setelah pemberian materi pasti ada LKPD. Lalu LKPD. Kalau di outdoor itu kami sudah mulai dengan kegiatan aksinya. Ya, sama halnya juga setelah pemberian materi, aksi, pasti kami kembali ke dalam kelas untuk mengerjakan LKPD kembali. Jadi itu perbedaan yang paling nampak ya kalau dari kokulikuler dengan intrakurikuler tadi di dalam kelas. Bedanya di dalam dengan di luar kelas ya dilakukannya. Di dalam lebih ke materi, sedangkan di luar sudah mulai ke di dalam teori dan materi ya. Sedangkan yang di luar tuh sudah mulai dari materi dan teori yang didapatkan, mulai dilakukan aksi, mulai praktek. Bagus Adek. Jadi dari semua hal yang kalian lakukan, kegiatan kokulikuler yang berlangsung dari minggu lalu ya sampai minggu sekarang, berhenti di hari Jumat kemarin, itu hal positif apa yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian ambil dari kegiatan kokulikuler selama kalian lakukan ini? Kalau dari saya, hal positifnya itu lebih kepada saya lebih mengetahui bahwa bonsai. Memang saya tahu apa itu bonsai dan pernah melihatnya, tapi saya tidak pernah memikirkan bahwa cara menanam bonsai itu sangat berbeda dengan cara kita menanam tanaman biasa. Iya benar. Sehingga manfaatnya bagi saya adalah cara menanam itu sendiri bagi saya, sehingga saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan lah tentang bonsai. Kalau ada Feby, kalau bagaimana? Saya hal positif yang saya ambil itu mungkin karena yang kita tahu bahwa menanam tanaman hias itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau di rumah kita tanam hanya sekedar tanam. Tapi di kegiatan kokulikuler ini nih kita melakukan penanamannya itu sesuai dengan prosedur dan langkah-langkahnya. Jadi sangat-sangat sistematis lah. Terus nilai tanggung jawab. Di sini bahwa kita
menanam tanaman itu bukan sekedar kita tanam terus kita lepas, lepas, benar. tetapi bagaimana untuk kita tanggung jawab terhadap Jawabnya. tanaman tersebut Benar. supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Baik, aduh, bagus sekali ya Ade. Tadi kalau dari Ade Fani bilang untuk menambah pengetahuan juga, begini ternyata cara tanam bonsainya, terus agak beda dari cara tanam tanaman hias biasa. Kalau Ade juga, Ade Feby bilang itu menambah nilai tanggung jawab ya. Jadinya Iya. kita tuh belajar tanggung jawab. Sebenarnya kita tanam bunga bukan hanya tanam dan lepas, tapi harus tanam dan kita rawat sampai dia besar, sampai dia bagus tadinya. Bagus sekali Ade. Ada satu pertanyaan dari kakak nih. Kan adik-adik sendiri tahu kan dari almarhum paus kita yang sebelumnya itu Bapak Paus Fransiskus dalam Laudato Si-nya beliau pernah mengatakan bahwa bumi itu adalah ibu. Terus juga kepala sekolah kita Suster Marcelina Lee di SSPS Esfilik beliau juga sering mengatakan bahwa alam itu adalah kakak sulung kita. Dari kedua pernyataan tersebut, menurut adik-adik apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai generasi muda yang bertanggung jawab dan baik? Kalau untuk saya, bagi generasi muda sekarang, kita harus lebih sering merawatnya. Bukan hanya cuma sekedar menyiramnya, kita harus sering menggemburkan tanahnya supaya unsur haranya bisa tetap terjaga. Lalu juga jangan sering memotong tanaman secara berlebihan. Karena kalau tidak ada daun, manusia pasti tidak akan hidup karena daun itulah penghasil oksigen bagi kita. Benar sekali. Kalau ada Feby bagaimana harapan? Kalau saya mungkin dari pernyataan Suster Marcelina Ya. kepala sekolah dan Bapak almarhum Almarhum. Bapak Paus Fransiskus itu di sini saya ingin menanggapi bahwa kita itu harus menyadari, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa Tuhan itu kan sudah memberi kita alam yang sangat luar biasa dan sangat indah ini. Terus bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga alam tersebut supaya dia tetap indah. Dan bagaimana aksi nyata kita. Dan ternyata pernyataan tersebut nyambung dengan kegiatan kokurikuler ini. Benar. Bahwa itu kan ini aksi nyata kami dari pelajar untuk menghijaukan alam. Jadi ini tindakan kami untuk menghijaukan alam yang kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat berperan penting untuk penyerapan polusi udara dan polutan udara karena dia menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang kita hirup. Jadi pernyataan kedua beliau ini sangat-sangat nyambung dengan kegiatan kokurikuler ini. Bagus sekali, luar biasa adik. Dari tadi adik katakan sangat luar biasa. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang ingin kakak tanyakan. Apa kira-kira harapan dari adik berdua terkait dengan kegiatan kurikuler ini untuk sekolah dan juga untuk peserta didik ya, untuk kalian lah teman-teman seangkatan kalian atau mungkin nanti untuk adik-adik yang nanti masuk di Smabak yang mungkin mereka juga ikut merasakan kurikuler ini. Kalau dari saya untuk sekolah mungkin agar sekolah lebih ke depannya kegiatan kokurikuler ini lebih melihat kepada lingkungan sekitar. Tentunya dalam lingkungan sekolah sendiri mungkin kokurikuler nantinya akan merawat tanaman hanya dalam sekolah ataupun karena kita sendiri pun telah menjadi sekolah Adiwiyata ya, benar-benar. Otomatis kita sendiri pun harus merawat sekolah ini bukan hanya sebagai tagline di luar saja, tapi di dalam diri kita sendiri pun harus ada tagline bahwa Semas Katolik Baktiarsa ini adalah sekolah Adiwiyata. Bagus sekali. Lalu kalau untuk teman-teman saya yang lain, saya berharap semoga mereka jangan hanya mendengarnya di sekolah saja, tapi membawa materi ini keluar. Kalaupun tidak ada tanamannya, rawatlah tanaman yang di sekitarnya. Benar. Tidak usah harus menanam bonsai saja. Benar sekali adik, benar sekali. Kalau ada Feby bagaimana harapannya untuk sekolah dengan teman-temannya? Mungkin saya agak sama sedikit dengan Kak Fani, tetapi saya ingin menekankan bahwa untuk teman-teman yang sudah menerima materi tentang kokurikuler ini, kita jangan berhenti di sini saja, di sekolah ini saja, tetapi kita membawa materi itu keluar di lingkungan masyarakat maupun di keluarga, bahwa kita harus merawat tanaman hias di sekeliling kita dan menanam tanaman hias itu bukan sekedar hanya menanam, tetapi harus dengan metode perawatan yang sangat-sangat intens.
Terima kasih banyak Ade Fani dan Ade Feby. Tadi harapannya sangat luar biasa. Semoga harapannya benar-benar terwujud ya, tercapai. Bukan cuma oleh pihak sekolah tapi juga oleh teman-temannya adik berdua. Dan mungkin angkatannya kakak juga meskipun tidak ikut kokulikuler tapi juga akan ikut menjaga dan merawat bumi kita ini. Nah, itu tadi bincang santai dari adik Fani dan juga adik Feby bersama saya host Laura Lamariang. Sebelum kita resmi menutup nih, saya punya satu pantun untuk kita semua. Adik berdua kakak minta tolong nanti setelah kakak omong satu baitnya, adik bilang cakep, oke? Oke. Jadi pertama kakak akan mulai ya pantunnya. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Jangan lupa membeli terasi. Cakep. Ayo kita tanam pohon. Cakep guys. Ayo kita tanam pohon. Ayo kita tanam pohon. Cakep. Supaya bumi kita tetap terjaga. Oke. Oke. Keren. Jadi sedih banget nih kita harus menutup podcastnya karena podcastnya telah resmi berakhir. Mungkin kita akan ada kesempatan untuk bertemu lagi ya di lain podcast berikutnya. Mungkin bukan bincang santai tapi bicara-bicara tentang sekolah atau hal-hal lain gitu ya. Jadi sekian podcast kali ini kami tutup. Kalau penonton semua, Sobat Baktiarsa dan juga penonton di rumah penasaran ingin mengikuti Smas Katolik Baktiarsa, silakan ikuti kami di media sosial kami di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Sampai jumpa, dadah! Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di suatu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku berhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini tersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua alam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Na 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 na. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua alam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku.